Baiklah, perkenalkan nama saya Raihan Permananda Friadi dengan NIM 3010. Saya akan menjelaskan materi terkait pencemaran udara dan saya berada di kelas pencemaran udara dan kebisingan kelas A. Yang pertama yaitu saya akan mulai sejarah pencemaran udara. Pencemaran udara telah menjadi masalah global secara revolusi industri. Berbagai faktor mulai dari polusi industri hingga aktivitas manusia telah berkontribusi pada kerusakan kualitas udara. Dan kita akan masuk ke awal mula pencemaran udara di Indonesia. Yang pertama yaitu masa kolonial. Pada abad ke-15, pencemaran udara di Indonesia telah dimulai sejak masa kolonial dengan industri pertambangan dan perkebunan yang menghasilkan emisi berbahaya. Dan kita akan lanjut ke pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, pertumbuhan ekonomi yang pesat menyebabkan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan industri, sehingga pencemaran udara semakin meningkat. Dengan produksi industri pada kendaraan dan masyarakat sekitar tertarik untuk membeli kendaraan-kendaraan pribadi. Dan kendaraan pribadi tersebut belum memiliki teknologi untuk menghasilkan minim polusi terhadap gas buang yang dikeluarkan oleh kendaraan tersebut. Dan pada tahun 1970, masalah polusi udara semakin meningkat menjadi perhatian publik. Dengan munculnya berbagai kasus penyakit pernafasan dan kerusakan lingkungan sekitar. Dan selanjutnya ada sumber pencemaran udara. Asap industri dan pembakaran bahan bakar dari pabrik, proses pengolahan dan pemanasan yang menghasilkan asap, debu, dan bau. Pembuangan limbah cair yang mengeluarkan gas bau, serta proses kimia seperti pemurnian minyak, proses pembangunan gedung dan jalan yang menghasilkan debu. Selanjutnya ada jenis-jenis pencemaran udara, yaitu jenis pencemaran partikulat seperti debu, asap, dan partikel kecil yang dapat masuk ke dalam sistem pernafasan dan yang mengakibatkan fatal terhadap organ-organ sekitar yang terkait pernafasan. Yang kedua yaitu pencemaran gas. Gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, dan nitrogen oksida yang dapat menyebabkan masalah kesehatan serta pernapasan pada organ-organ di dalam tubuh. Yang ketiga yaitu pencemaran ozon. Ozon di permukaan tanah dapat menyebabkan iritasi mata serta masalah pernapasan juga. Yang keempat, pencemaran suara. Kebisingan yang berlebihan dapat mengakibatkan stres, gangguan tidur, dan masalah kesehatan lainnya. Untuk selanjutnya, apa saja dampak pencemaran udara terhadap kesehatan dan lingkungan? Yang pertama yaitu kesehatan. Pencemaran udara menyebabkan penyakit pernapasan seperti jantung, kanker, dan masalah kesehatan lainnya yang menyebabkan fatal di dalam tubuh. Efeknya dapat memburuk untuk sekian waktu pada kelompok rentan seperti anak-anak, orang tua, dan juga lansia. Dan orang tua yang mengidap penyakit kronis. Yang kedua yaitu lingkungan. Pencemaran udara dapat merusak tanaman dan ekosistem, menyebabkan hujan asam dan perubahan iklim, yang efeknya dapat berdampak luas termasuk hilangnya keanekaragaman hayati dan perubahan pola cuaca. Cuaca yang tidak dapat terkontrol dapat mengakibatkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca dapat mengakibatkan suhu panas dunia yang menjadi panas. Dan ini adalah regulasi terkait pencemaran udara di Indonesia. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Udara Ambien. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 tentang baku mutu emisi sumber tidak bergerak bagi usaha dan/atau kegiatan industri sekitar. Baiklah, kita akan masuk ke upaya pemerintah
dalam menangani pencemaran udara. Yang pertama yaitu penerapan standar emisi, yang kedua promosi energi terbarukan, program penghijauan serta sosialisasi dan edukasi. Penerapan standar emisi biasanya pada kendaraan. Sekarang ada emisi namanya Euro 7, eh, Euro 7. Pada emisi ini eh, gas buang yang dihasilkan oleh kendaraan semakin minim akan polusi udara. Yang kedua yaitu promosi energi terbarukan, contohnya mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menghasilkan bahan bakar dan menciptakan bahan bakar yang ramah lingkungan seperti tenaga surya atau listrik serta baterai terhadap kendaraan-kendaraan pribadi. Dan ketiga, program penghijauan. Program penghijauan yang diterapkan oleh pemerintah agar masyarakat bergerak untuk mengurangi emisi dan polusi dan menanam pohon-pohon untuk lingkungan sekitar untuk mengurangi polusi udara. Yang keempat yaitu sosialisasi dan edukasi. Penghimbauan kepada masyarakat terkait masyarakat awam untuk mengurangi kendaraan bermotor atau kendaraan pribadi agar masyarakat tahu bahayanya polusi udara tersebut dan memberikan edukasi-edukasi terkait bahayanya pencemaran udara. Demikian presentasi saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.